Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Abwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa lewat media Abwa Channel dalam rangka terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga lewat perjumpaan kita yang singkat ini membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kehidupan pribadi di keluarga, masyarakat, dunia sampai akhirat. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita masih akan melanjutkan tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Penyayang memberikan kesempatan bagi hamba-Nya untuk tetap memberikan peluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan meskipun seseorang mungkin telah terjerumus pada perbuatan dosa dan kesalahan baik yang langsung kepada Allah maupun yang terkait dengan sesama manusia. Itulah taubat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam banyak hadis, di antaranya yang akan kita sampaikan pagi ini, yaitu tentang bahwasanya Rasulullah itu bertaubat tidak kurang dalam satu hari 100 kali. Dalam hadis yang lain tidak kurang dari 70 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih banyak dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang berbahagia, dari hadis yang mulia ini, dari dua hadis yang kita baca ini, memberikan dalil dan petunjuk bahwa tentang wajibnya bertaubah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Wa idza tabal insanu ila rabbih, ketika seorang manusia bertobat kepada Allah, kepada Rabb-Nya, hasala bidzalika faidatain, maka dia akan mendapatkan dua faidah. Yang pertama, imtithalu amrullahi wa rasulih. Yang pertama, berarti dengan kita bertobat, berarti kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, maka sudah tentu adalah kebahagiaan yang dijanjikan. Karena setiap yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka di sana kebahagiaan akan kita dapatkan. Karena kebahagiaan itu ketika seorang mampu mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian faidah yang kedua, al-iqtida'u bi Rasulullah sallallahu, yaitu mengikuti, kita beriqtida, berqudwah, mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu karena Rasulullah SAW itu senantiasa bertaubat. Bayangkan para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, sesempurna-sempurna keimanan manusia. Tidak ada yang melebihi kesempurnaan imannya dan ibadahnya. Beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kita yang tidak ada janji, tidak ada perjanjian khusus bahwa kita akan diampuni dosanya, kita tidak akan dijanjikan secara khusus pengampunan dosa, tetapi Rasulullah SAW yang telah dinyatakan sebagai manusia yang sempurna tetap masih saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dua hadis ini juga menjadi dalil ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW asyaddun nasi ibadah lillah, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Namun demikian beliau tetap beristighfar, memohon ampun. Fa innahu ahsyana lillah, dan beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kita-kita. Jadi beliau itu paling sempurna ibadahnya dan paling takut kepada Allah dibandingkan kita-kita. Wa atqana lillah, dan paling takwa kepada Allah dibandingkan kita-kita. Wa alamana billah, dan paling berilmu, paling tahu, paling faham tentang Allah ketimbang kita-kita. Tetapi beliau tetap beristighfar, memperbaiki diri, memperbanyak ibadah. Kemudian dalam hadis ini juga menjadi dalil ya, ala annahu sallallahu muallimil khair bilisanihi wa af'alihi, bahwasanya Nabi sallallahu adalah guru terbaik karena di samping dia menasihatkan dengan lisannya, memerintahkan dengan lisannya, melarang dengan lisannya, sekaligus dia juga menjadi contoh melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita renungi segenap pemirsa yang berbahagia. Kadang-kadang ada orang yang mudah memerintah ya, pandai memberikan perintah-perintah instruksi, tetapi tidak pandai memberikan contoh apa yang menjadi perintahnya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa jarkoni ya, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni ya. Dia memerintahkan untuk jujur, untuk disiplin, dia sendiri tidak berbuat jujur, tidak disiplin. Memerintahkan untuk berbuat kebaikan, dia sendiri tidak melakukan. Inilah maka yang sering menjadi momok ya. Seringkali wajah Islam yang mulia, yang indah ini menjadi tercela, terhina karena perilaku pelakunya ya. Oleh karena itu ada satu ungkapan ya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini kemudian terhalang karena sikap perilaku muslim itu sendiri. Demikian para jamaah yang berbahagia, semoga kita bisa mengambil faidah dari dua hadis yang mulia, yaitu kita senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun ya, dengan kalimat yang paling simpel dari kalimat istighfar, yaitu astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ada istighfar yang paling panjang yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silahkan pemirsa yang berbahagia milih kalimat yang mana yang paling mudah ya, karena lafal-lafal istighfar itu banyak ragamnya. Yang paling simpel, yang paling pendek itu astaghfirullah. Ada lagi kalimat istighfar yang lain, misalkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku dan rahmatmu lebih aku harapkan ketimbang amal-amalku. Semoga dengan kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita terjaga dari segala hal-hal yang tidak berguna. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.